Ayo nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, seperti yang kita singgung dahulu, ketika awal kali kemunculan Mitsuki ini dianggap punya tekad sekaligus dendam paling besar dengan Boruto. Dia itu punya niat membunuh yang tak main-main. Masalahnya memang belum ada scene lagi di antara mereka itu. Tapi bagaimana jika chapter 6-nya nanti Mitsuki itu beneran muncul di belakang Boruto sendiri? Kita telah sedikit membuat preview hipotesanya ya di video sebelumnya tentang prediksi chapter ke-6 perihal kedatangan Boruto dan sambutan dari Mitsuki. Benarkah mereka berduel? Dan jika itu terjadi, hal apa saja yang paling membuat Mitsuki itu menarik untuk digali kemampuan dan kartu asnya di fase 2 Blue Vortex ini? Sepanjang Tensu ini sudah bertebaran fan art di internet perihal Saki Mudi sempurnanya di fase dewasa kan? Potensi seperti apa yang akan ditunjukkan lagi jika bertemu dengan Boruto itu nanti? Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman dah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Ini nakama, persoalan tentang Mitsuki ini kembali mencuat lantaran di chapter kelimanya kemarin dia belumlah muncul. Dan para fans memprediksi itu berada di chapter ke-6 ya kan? Seperti yang kita kutip di scene video kemarin, Mitsuki adalah satu-satunya yang dengan kekeh bertekad untuk membunuh Boruto karena telah melukai dua orang yang dihormatinya. Pertama Kage Konoha dan kedua sahabatnya Kawaki yang dia anggap sebagai putra dari Nana Daime. Di malam pelarian itu Mitsuki itu memang gagal mengejar Boruto karena dia kehilangan jejak. Tiba-tiba cakranya mendadak menghilang. Namun setelah dia dan Kawaki sempat berbicara di chapter awal kala itu, dia itu masih punya tekad yang sama. Jika Boruto kembali lagi ke desa, bukan Kawaki yang akan mengurusnya, biarkan Mitsuki yang akan bertarung sampai akhir hingga membunuh Boruto. Dan itulah tekad besarnya. Nah, bayangkan nakama, dia ketika keadaan Boruto yang muncul kemarin itu dia di belakang Sarada, dan ketika Sarada memeluknya, sebenarnya Mitsuki sudah menyaksikan mereka dari kejauhan. Mitsuki masih membiarkan mereka terlena dalam suasana haru tersebut, sembari juga mengamati kenapa Sarada bisa sepercaya itu sambil menyembuhkan sesuatu. Karena akhir-akhir ini Kawaki juga rasanya tuh berbeda seperti matahari yang dia anggap sebelumnya. Dan ketika waktu yang tepat Mitsuki muncul lalu mengagetkan mereka semuanya. Dan jika itu terjadi, maka setelah 3 tahun akhirnya kembali lagi trio tim 7 yang sebenarnya, Boruto, Sarada, Mitsuki. Persoalannya, apakah Mitsuki masih akan membunuhnya? Nah, karena mengingat dari chapter awal dan dari validasi Kawaki dulu, dia mengatakan hal seperti ini. Jangan keluarkan niat membunuhmu seperti itu, Mitsuki. Itu membuatku juga susah bernafas. Lalu Mitsuki mulai berkata, bahkan hingga saat ini Boruto saja masih mencoba untuk terus membunuhmu. Dia pun juga memiliki kemampuan Otsutsuki yang sama denganmu. Jadi tidak aneh baginya jika dia memiliki kemampuan untuk menghapus cakranya, sehingga aku pun kehilangan jejak kala itu. Mitsuki dengar, jika dia datang ke desa aku akan membaca kehadirannya. Bahkan jika dia bisa lari dari tim sensor Yamanaka, dia tak akan bisa menipu mataku ini. Kau mengerti kan sekarang Mitsuki? Disinilah Mitsuki mengatakan dengan tegas, aku hanya ingin melindungimu dan aku pastikan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya, lakukan terhadap apapun yang kau suka, Mitsuki. Itu yang dibicarakan dengan Kawaki. Karena nih, seperti yang kita tahu sekarang ini, di antara segel karma dan tandu Otsutsuki, Mitsuki selalu muncul sebagai antitesis yang sebanding dengan para Otsutsuki loh. Benarkah perubahan paling sempurna Mitsuki nanti akan seperti Toneri dengan Tenseigan kala itu dan akan membuat Boruto sangat terkesan? Sang rembulan malam itu memang dilahirkan untuk tujuan besar Orochimaru yang masih dirahasiakan. Nah, sekarang itu teman-teman, setelah Boruto kala itu hiatus, Kishimoto Sensei itu serasa memberikan clue kepada kita semuanya bahwa alur Tensu akan menjadi salah satu bagian dari panggung perkembangan Mitsuki. Di era yang identik dengan karma dan segel Otsutsuki, Mitsuki tetap berdaya dengan kekuatan rahasia energi alam Sagimude. Sebuah kemampuan yang faktanya klan Otsutsuki sendiri tak punya kemampuan seperti itu.
Nah, kalau itu sudah ada momen semua fans tuh menebak-nebak, mungkin gak ya jika di masa depan nanti akan ada battle benar-benar pertempuran antara Mitsuki versus Boruto. Nah, kita semua memang skeptis kala itu tak akan mungkin Mitsuki melawan Boruto karena ia adalah teman terbaiknya dan malah Mitsuki sendiri rela berkorban nyawa untuk Boruto mataharinya itu. Nah, ternyata kejelisan Kishimoto itu membawa alur cerita Boruto benar-benar tak terduga, membuat kemustahilan itu segera mungkin. Mitsuki benar-benar melawan dan akan menghajar Boruto sendiri, dan tak tanggung-tanggung dia sudah mengeluarkan Sage Mudenya kala itu. Bahkan tampak muncul tandu seperti saat Boruto masuk ke mode Borushikinya atau Kawaki membangkitkan karmanya. Cuma sayangnya pertempuran kala itu gagal dilakukan secara penuh. Jadi para fans ini membayangkan jika dalam chapter Tenshinla tuh Blue Vortex itu dimulai dari chapter ke-6 ke atas akan ada pertemuan yang berujung pertempuran di antara keduanya. Kita tahu bahwa sejauh ini kita melihat terakhir kali Mitsuki mengeluarkan Sage Mudenya ketika lagi-lagi untuk menyelamatkan Boruto dan juga Sarada, di mana kedua rekannya itu sudah benar-benar tak berdaya menghadapi Dippa kala itu. Pertempuran yang awalnya benar-benar tak sebanding tersebut. Tiba-tiba Mitsuki meledakkan kemampuan tertingginya Sage Mude ular hijau. Jika Mitsuki sudah di mode ini, kecepatan dan visinya itu lebih tinggi sehingga mampu bergerak dengan cepat sangatlah gila. Hal ini yang membuatnya sangat tangguh dan sulit dikalahkan ketika bertempur. Nah, berikutnya yang sangat dipertimbangkan adalah kemampuan sensor Mitsuki jadi lebih baik lagi. Mitsuki mampu mengidentifikasi cakra dengan sangat cepat dengan mode tersebut. Bahkan dia tuh mampu melacak keberadaan musuh dalam jarak jauh dan mampu menghindari serangan tak terduga loh. Jika kita ingat pula dalam modenya itu Mitsuki memiliki teknik-teknik khusus yang hanya dapat dilakukan dalam mode Sage ular itu. Tentu kita tak lupa ya, dalam transformasi ini kemampuan regenerasi Mitsuki sangatlah cepat dalam memulihkan setiap luka, dan ia adalah shinobi non pengguna karma tetapi sama-sama memiliki tanduk layaknya Boruto dan juga Kawaki Otsutsuki. Itu sesuatu yang menakjubkan kan. Nah, setelah chapter kemarin itu dia bantu lainnya dalam mengurus Sumiyaka yang ada di desa sendiri, Mitsuki sekarang itu harusnya sudah bersama dengan seseorang yang dianggap mataharinya Kawaki. Padahal itu palsu loh. Dan setelah Boruto datang ke desa lagi dan menemui Sarada, harusnya tim sensor sudah menemuinya dan dia akan bergegas ke sana. Sebenarnya kalau boleh jujur ya nakama, plot twist yang paling menarik soal Mitsuki itu adalah bagaimana cara dia nanti itu tersadar kembali kepada sahabat terbaiknya sekaligus mataharinya Boruto yang asli. Bayangkan jika dia tahu penderitaan Boruto 3 tahunan ini dan dirinya ternyata adalah orang yang paling serius untuk membunuhnya, apakah dia tak akan terluka dengan sikapnya sendiri itu? Nah, terus buat kalian, mari kita diskusikan selanjutnya ya. Nah, jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa chapter Boruto tentang Mitsuki dan tekad terbarunya dalam kekuatan Sage mode tempurnya itu nanti. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.